Kita masuk ke istilah yang keempat, yaitu genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah sifat tidak tampak berupa susunan gen dalam DNA individu. Jadi susunan gen dalam DNA individu itu namanya genotip. Bagaimana cara kita membuat genotip suatu individu? Nah, genotip suatu individu itu selalu disajikan dalam bentuk simbol huruf. Ya, jadi susunan gen ini kita sajikan dalam bentuk simbol huruf. Nah, huruf apa yang dipakai? Biasanya patokan patokan hurufnya itu diambil dari huruf pertama sifat dominan. Jadi kan, orang tua itu ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif ya. Nah, jadi yang diambil adalah huruf pertama dari sifat dominan. Oke. Nah, eee, disusun atau disajikan dari 2 huruf. Mengapa 2 huruf? Kita ingat kembali kemarin kamu sudah belajar tentang kromosom tubuh atau autosom. Kromosom tubuh itu sifatnya diploid ya, 2N. Maka cara kita menyajikan sifat genotip dari sifat struktur tubuh itu selalu disajikan dalam 2 huruf. Ini masih aturannya ya, nanti kita akan belajar contohnya, tenang saja ya. Oke, aturan selanjutnya adalah eh, penulisan gen untuk sifat dominan ini diberi simbol huruf kapital. Jadi kamu harus tuliskan cara huruf besar. Dengan kamu melihat genotip suatu sifat dilambangkan kapital, maka kamu akan tahu bahwa itu bersifat dominan. Paham ya? Nah, sedangkan untuk penulisan gen yang sifatnya resesif diberi simbol hurufnya sama ya, sama dengan sifat dominan. Jadi misalkan di sini gen sifat dominannya adalah A, maka sama untuk resesif juga hurufnya A juga. Tapi ditulisnya huruf kecil. Ya, jadi ingat ketika kamu menemukan suatu simbol genotip hurufnya kapital, itu berarti dia dominan. Sedangkan kalau kamu temukan dalam bentuk huruf kecil, itu berarti resesif. Ya, nah, kita langsung masuk aja ke contoh ya, biar lebih paham. Nih ya, kita ambil sifat bedanya adalah tipe hidung. Ayah yang mancung, nah ini ya, ayah hidungnya mancung. Mancung ini dominan, disilangkan dengan ibu. Ibu hidungnya pesek. Ibu hidungnya pesek, sifatnya resesif. Untung peseknya resesif ya. Nah, bagaimana cara kita membuat genotip? Ingat, yang ini patokannya adalah huruf pertama sifat dominan. Siapa tadi yang dominan? Ayah ya, ayah yang dominan. Apa sifatnya? Mancung. Nah, biasanya hurufnya kita ambil dari huruf yang pertama. Jadi huruf yang pertama mancung itu adalah M ya. Maka genotip dari mancung dominan adalah M besar, M besar. Ya, ingat lihat. Kita ambil patokannya dari huruf pertama, kemudian kita tuliskan huruf besar karena dia sifatnya dominan. Jadi, genotip ayah hidung mancung dominan adalah M besar, M besar, ya. Sekarang, apa genotip untuk ibu hidung pesek resesif? Pesek ini sifatnya resesif. Berarti kalau resesif, simbol hurufnya sama dengan dominan, tapi tuliskan huruf kecil. Maka genotipnya adalah M kecil, M kecil. Seperti itu, ya. Kita latihan lagi yuk. Nah, kita kenali dulu ya jenis genotip. Jadi ada jenis genotip itu homozigot. Kalau kamu bertemu dengan yang homozigot, itu berarti tulislah sama-sama kapital atau sama-sama huruf kecil. Ya, biasanya kalau homozigot ini dimiliki oleh genotip dominan dan resesif seperti yang tadi ya. Nah, jadi ini kalau untuk homozigot A besar, A besar, B besar, B besar. Jadi sama-sama ditulis kapital. H besar, H besar. Nah, ini berarti gen-gen sifat ini dikatakan homozigot ya.
karena penulisannya sama. Yang ini juga meskipun kecil tapi dituliskan sama pasangannya ya, D kecil, D kecil, K kecil, K kecil. Gitu jawabnya ya. Cara membaca genotif seperti itu. A besar, A besar, B besar, B besar, H besar, H besar, D kecil, K kecil, K kecil. Satu-satu dibacanya ya. Jadi bukan A besar, B besar, bukan seperti itu. Ya. Sedangkan genotip heterozigot itu dibilang heterozigot kalau penulisannya yang satu besar, yang satu kecil. Misal nih kamu lihat ada penulisan genotip, nah ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, H besar, H kecil. Nah yang seperti ini dikatakan gennya bersifat heterozigot, ya. Jadi hati-hati sekali lagi kalau bertemu dengan lambang-lambang seperti ini, kalian harus paham bahwa yang sama-sama ditulis besar atau sama-sama ditulis kecil itu jenisnya berarti homozigot. Sedangkan yang ditulisnya besar kecil itu adalah heterozigot. Ngerti ya? Ya, menentukan genotip itu berarti kita bermain huruf ya anak-anak ya. Jadi ingat ketika bertemu dengan istilah genotif, disuruh menentukan genotif, berarti kamu bermain huruf ya. Kita coba lagi, oke? Nih, misalkan ya, dua induk, mata biru homozigot dominan, disilangkan dengan mata hitam homozigot resesif. Nah, jadi ke depannya kalian akan sering bertemu dengan soal-soal yang menyajikan data seperti ini. Ini adalah data ya, yang nantinya harus kamu translate ke genotif. Itulah modal utama kalian mengerjakan penurunan sifat. Harus bisa membuat genotif, itu penting sekali. Lihat di sini. Mata biru homozigot dominan. Dominan, ingat ya, kita ambil dari sifat dominan sebagai patokan. Biru, huruf depannya adalah B. Ditulis homozigot, homo itu berarti sama-sama ditulis besar karena dia dominan. Sedangkan di sini adalah resesif. Untuk yang hitam, homozigot pula berarti sama-sama ditulis huruf kecil. Maka apa genotifnya? Lihat. Nah ini, mata biru homozigot dominan itu genotifnya adalah B besar, B besar. Ya. Mata hitam homozigot resesif itu adalah B kecil, B kecil. Kita tidak mengambil huruf H di sini, tidak ya. Karena ingat, untuk sifat resesif, simbolnya dilambangkan sama dengan dominan, tapi dituliskannya huruf kecil. Paham ya? Coba lagi. Nah ini ada manggah asam, heterozigot. Nah, heterozigot. Ingat, heterozigot itu berarti sifatnya penulisannya ditulis besar kecil ya. Asam heterozigot itu berarti apa? Ya ini ya. A besar, A kecil. Sekarang manisnya homozigot resesif. Dia resesif. Berarti ingat kalau resesif ambil simbolnya sama tapi tuliskan huruf kecil. Nah ini homozigot ya, berarti sama-sama kecil. Paham ini genotip ya? Satu lagi nih terakhir. Ayah kulit hitam, homozigot dominan. Dominan udah pasti kapital. Ambil nih kapital dari huruf pertamanya, sifat bedanya ya. Hitam berarti apa? Nah, H besar, H besar ya. Sama-sama ditulis kapital berarti homozigot. Nah, ini ibu kulitnya hitam juga, tapi ibu heterozigot. Maka kalau heterozigot kita lambangkan yang satu besar, yang satu kecil. Ya, H besar, H kecil. Seperti itu untuk genotif ya, anak-anakku ya. Nah, kita masuk ke istilah yang kelima yaitu fenotif. Jadi ada genotip, ada fenotif. Fenotif itu adalah sifat yang tampak oleh mata. Kamu bisa melihat oleh mata kalian ya. Seperti mata biru, hidung mancung, rambut lurus. Juga rasa, kalau di buah-buahan ya mungkin ada rasa asam, manis. Atau juga ukuran. Ukuran buah mangga yang besar atau buah mangga yang kecil itu juga merupakan sifat-sifat fenotif yang tampak, yang terlihat ya. Kalau genotif kan tidak terlihat ya, dia ada di dalam gen.
Sedangkan fenotip itu sifat yang muncul ke permukaan yang terlihat, ya. Di dalam soal persilangan, biasanya kita akan diminta memperlihatkan fenotip keturunan, ya, atau anak dari genotip yang dihasilkan. Jadi nanti ketika kalian menurunkan pewarisan sifat, kamu dapatkan genotip dulu, ya. Setelah kamu dapatkan genotipnya, maka kamu harus membuat fenotipnya. Apa yang muncul, apa yang tampak dengan gen itu, dengan genotip itu. Misalkan gini nih, lihat. Diketahui genotip anak adalah H besar, H besar, H kecil, ya. Maka kalau genotipnya H besar, H kecil, apa fenotip yang mungkin muncul, terlihat? Ada dua, bisa saja hitam atau abu-abu, ya. Oke, kita lihat nih ada genotip M besar, M besar. Maka apa fenotipnya? Diawali saja dari M pokoknya ya. Jadi bisa saja mungkin manis atau bisa saja merah gitu. Jadi yang tampaknya apa? Manis atau merah bisa, atau M yang lain juga boleh ya. Genotip H kecil. Berarti apa coba fenotipnya? Kelihatannya apa? Tampak luarnya apa? Kalau dia punya genotip H kecil. Ingat, kalau kecil itu berarti lawan dari sifat dominannya. Misalkan nih sifat dominannya hitam. Maka kalau kamu dapatkan lambangnya, lambang resesif seperti ini, H kecil, berarti warna yang muncul adalah lawannya si hitam, yaitu putih. Ya, itulah fenotip. Kemudian kita masuk lagi ke istilah gamet. Gamet adalah sel kelamin yang membawa setengah genotip induk. Gamet di sini adalah sel sperma dan ovum, ya. Setiap sel sperma dan ovum itu membawa setengah genotip induk. Kita tahu tadi ya, gamet dari satu sifat beda. Nih, contohnya seperti ini, lihat. Ayah hitam homozigot dominan. Berarti kan lambangnya lihat ya, dominan homozigot dari hitam adalah H besar, H besar. Maka gametnya apa? Cukup diambil satu saja, yaitu H besar. Sekarang ayah putih homozigot resesif. Resesif berarti lambangkan dengan huruf kecil ya. H kecil, H kecil. Maka gametnya apa? Gametnya adalah H kecil. Cukup ambil satu saja ya. Karena ini kan sama ya, sama-sama H besar. Kalau kamu punya genotipnya homozigot, maka gametnya cukup diambil salah satu saja. Nah, gimana nih kalau kamu ketemu dengan yang heterozigot? Misalkan hitamnya hitam heterozigot, itu berarti kan ditulisnya H besar, H kecil. Maka gametnya apa? Diambil dua-duanya. H besar dan H kecil. Ya. Nah, yang terakhir adalah filial. Filial itu adalah keturunan atau anak. Jadi kalian sebagai anak, kalian adalah filial dari kedua orang tua kalian. Siapa filial? Nah ini ya, anak. Ini tadi yang kita sebut parental. Jadi ini parental, sedangkan ini dan ini adalah filial. Baik, sekian istilah-istilah yang harus kalian pahami